Perkenalkan, nama saya Lukman Hidayat. Di 2019-10-50-10-74 di sini saya akan menjelaskan tentang resu materi kependudukan. Baik, pertama, pengantar kependudukan. Pengantar kependudukan menjelaskan tentang demografi. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang dapat dilihat dari katanya, yaitu demos dan grafian. Demos dapat diartikan sebagai penduduk dan grafian berarti menulis. Pertama, menurut beberapa ahli juga berpendapat ada Achille Guillard, demografi didefinisikan sebagai ilmu mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Selanjutnya, menurut Phillips, Hauser, dan Otis Doty Duncan berpendapat bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, kesebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahan dan sebab-sebab perubahan tersebut, di mana sebab-sebab perubahan tersebut yang biasanya timbul karena natalitas dan fertilitas, mortalitas, gerak teritorial, atau migrasi dan mobilitas sosial, atau juga perubahan status. Ada juga menurut G.W. Barclay, gambaran secara numerik atau statistik tentang penduduk. Penduduk adalah satu kesatuan dari manusia yang diwakili oleh suatu nilai statistik tertentu. Oleh itu, demografi berhubungan dengan tingkah laku penduduk secara keseluruhan atau bukan perorangan. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa demografi adalah studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi lebih ditekankan pada suatu kuantitas dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu kependudukan. Secara lebih rinci, ruang lingkup ilmu kependudukan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu analisis demografi, analisis kependudukan. Demografi formal lebih menekankan pada perubahan dan variasi penduduk dengan menggunakan teknik demografi tertentu. Jika bicara tentang studi kependudukan atau ilmu kependudukan, tidak saja berhubungan komponen atau variabel penduduk, tetapi juga berbicara tentang hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan geografi. Ada juga dalam analisis demografi variabel yang mempengaruhi variabel independen, variabel atau variabel pengaruh atau variabel demografis, demikian pula variabel yang mempengaruhi. Jika berbicara tentang studi kependudukan, variabel independen dan dependennya berbeda. Pada suatu studi kependudukan tipe 1, variabel independennya adalah variabel demografis dengan variabel dependennya adalah variabel demografis. Pada studi kepada kependudukan tipe 2, variabel independennya adalah variabel demografis, sedangkan variabel yang dependennya adalah variabel non-demografis. Demografi formal dan ada juga demografi formal. Komposisi umur penduduk di suatu daerah dapat mengaruhi tingkat kelahiran di daerah tersebut. Jika berbicara tentang studi kependudukan, variabel independennya dan ini adalah beberapa macam jenis demografi. Ada demografi formal, komposisi umur penduduk suatu daerah dapat yang dipengaruhi tingkat kelahiran di daerah tersebut. Dan yang kedua, studi kependudukan tipe 1, hubungan antara variabel dalam studi kependudukan tipe 1 adalah berasal dari independen yang non-verbal demografis, dan variabel dependen adalah variabel demografis. Studi kependudukan dan studi kependudukan tipe 2, pada studi ini variabel demografis mempengaruhi variabel demografis. Sebagai contoh, tingkat kelahiran di suatu daerah dapat mempengaruhi kebutuhan pangan daerah bersangkutan. Selanjutnya, tujuan belajar ilmu kependudukan berbagai hal dapat diidentifikasi sebagai tujuan belajar ilmu kependudukan. Pertama, mempelajari dan memahami kuantitas penduduk suatu wilayah, mempelajari dan memahami perkembangan penduduk di suatu wilayah, serta mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan wilayah.
melakukan mempelajari ilmu kependudukan, berbagai persoalan kependudukan di berbagai belahan dunia sudah sangat didasari oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk mempelajari ilmu kependudukan guna dapat mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pentingnya mempelajari ilmu kependudukan dan juga manfaatnya dapat dilihat dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1983. Seluruh rencana pembangunan kita akan berhasil dengan lancar jika ditunjang oleh pemecah masalah kependudukan, antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk, pendidikan, dan masalah lapangan kerja. Selain itu juga membantu untuk memahami dan memecahkan masalah kependudukan. Keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan seperti dijelaskan sebelumnya oleh beberapa ahli bahwa ilmu kependudukan dalam arti sempit adalah analisis kependudukan atau analisis demografi, dan dalam arti luas adalah studi kependudukan. Baik, dari materi selanjutnya adalah konsep demografi. Konsep demografi memiliki definisi menurut para ahli, antara lain definisi demografi menurut Multilingual Demographic Dictionary adalah demografi is the science the study of human population in primary with respect to the size, the structure, composition, and their development. Dalam bahasa Indonesia berarti ilmu sains yang mempelajari penduduk suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur penduduk, dan perkembangan pembangunannya. Ada juga menurut Phillips M. Hauser dan Dudley-Duncan menyebutkan bahwa demografi is the study of the size, territorial distribution, and composition of population change therein, and the component of such change which may be indicated as ethnicity, territorial movement, and society mobility. Ia menyebutkan bahwa demografi merupakan suatu ilmu perubahan dari sebab perubahan itu yang biasanya ditimbul karena fasilitas, mortalitas, gerak teritorial, dan mobilitas sosial. Dan selanjutnya ruang lingkup demografi. Ruang lingkup demografi penggunaan demografi di kehidupan sangat luas. Demografi bisa dicapai bersama-sama dengan keilmuan lain seperti ekonomi, sosial, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan lainnya. Hingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin. Dan manfaat demografi pertama, pelajari jumlah, komposisi, distribusi, dan distribusi penduduk serta perubahan di suatu daerah. Untuk mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan di suatu daerah tertentu, mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan di suatu daerah tertentu. Dan selanjutnya teori-teori kependudukan. Teori kependudukan dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari aliran Malthusian dan aliran Neo-Malthusian. Aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Aliran Malthusian, aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, yang menyatakan bahwa penduduk apabila tidak ada pembatasan akan mudah berkembang biak dan memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi ini dengan cepat. Menurut Malthus, pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara, antara lain preventive check dan positive check. Preventive check ialah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Preventive check dapat dibagi menjadi 2, yaitu moral restraints dan vice. Positive check adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Positive check dibagi menjadi 2, yaitu vice dan misery. Selanjutnya adalah aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Aliran Neo-Malthusian, kelompok Neo-Malthusian adalah kelompok yang menyokong aliran Malthus tetapi lebih radikal. Aliran ini menganjurkan penggunaan cara preventive check seperti penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah penduduk. Selanjutnya adalah Paul Ehrlich menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dalam sebuah buku The Population Bomb, kemudian merevisinya menjadi The Population Explosion. Isi dari buku tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, di dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas karena populasi
manusia meningkat. Aliran Marxis dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Aliran ini tidak sependapat dengan teori Malthus bahwa manusia akan mengalami kekurangan bahan pangan jika tidak dilakukan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk. Menurut Marx, tekanan dalam suatu negara bukanlah bahan pangan tetapi tekanan kesempatan kerja. Serta teori kependudukan mutakhir pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, teori Malthus dan Marx mengalami formulasi kembali atau reformulation yang merupakan rintisan teori kependudukan mutakhir. Teori ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, antara lain John Stuart Mill bahwa situasi tertentu manusia dapat mengaruhi perilaku demografinya. Mill menyatakan bahwa tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan atau kemiskinan disebabkan oleh sistem kapitalis. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dan Arsène Dumont, kapilaritas sosial mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analog bahwa kecairan akan naik pada sebuah kapiler. Emile Durkheim bahwa ada suatu wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi sebagai akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk dan timbul persaingan di antara penduduk dan untuk dapat mempertahankan hidup. Setelah Michael Thomas Sadler dan teliti bahwa ada daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu negara atau wilayah. Teori teknologi manusia dengan ilmu pengetahuan 10 Akiratika Alma mampu melipat gandakan produksi pertanian. Mereka mampu mengubah kembali atau recycling barang-barang yang sudah habis pakai sampai akhirnya dunia ketiga mengakhiri masa transisi demografinya. Dan terakhir adalah materi konsep demografi. Konsep dasar di geografi penduduk. Geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang belajar tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Dan ruang lingkup geografi penduduk. Ilmu geografi penduduk memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi perbedaan serta persamaan suatu lingkup. Kecolongan aktivitas manusia pada suatu ruang atau wilayah. Dengan mengkaji menggunakan ketiga pendekatan geografi tersebut sekaligus menjadi alasan berbeda antara ilmu geografi penduduk dengan ilmu kependudukan lain seperti geografi antropologi sosial dan ekonomi sosial. Selanjutnya, pendudukan dalam geografi penduduk. Kependudukan adalah salah satu subjek atau objek kajian dalam geografi penduduk. Demografi, subkajian geografi penduduk, merupakan ilmu yang mempelajari terhadap pendudukan. Sumber data dalam geografi penduduk yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Dalam geografi terdapat peralatan antara lain penduduk bilangan atau count yang biasa digunakan untuk menunjukkan jumlah mutlak suatu penduduk, dan angka atau rate untuk menandakan banyaknya peristiwa pendudukan dan suatu penduduk dalam jangka tertentu. Rasio menyatakan suatu jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya. Proporsi apabila pembilangan merupakan bagian dari penyebut. Konstanta merupakan suatu bilangan tetap. Ukuran kohort adalah kelompok orang yang mempunyai pengalaman yang sama di suatu peristiwa, dan ukuran periode adalah suatu ukuran mengenai peristiwa yang terjadi di sebagian penduduk maupun keseluruhan satu sama lain. Baik, terakhir dari penjelasan yang akan saya sampaikan adalah perbedaan dan persamaan dari pengantar kependudukan, demografi, geografi. Pertama, perbedaan pengantar kependudukan adalah menganalisis teori-teori kependudukan, sedangkan demografi menganalisis perkembangan penduduk yang bersifat kuantitatif, dan geografi menganalisis aspek ruang dan penyebaran penduduk. Dan jika lihat kita persamaan pada ketiga tersebut dapat dikategorikan adalah sebuah analisis tentang aspek kependudukan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.
Selamat.